Your neighbor. Here we go. Thank you. I'm good. You've been working so hard. Oh my God. How about you too? I've been watching you. Well done. It was hard fought. Yes. I appreciate it very much. The man who wants to take his jacket off, I'm going to take my jacket off. Wait a sec. Wait a sec. I was Wait a sec. right behind you. Das ist jetzt erstmal mein Platz. He just stepped out. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Jokowi akan mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Putin. Agenda tersebut lantas mendapatkan sorotan dari sejumlah media asing. Kabar soal Presiden Jokowi menjadi juru damai Rusia dan Ukraina pun menjadi topik. Dikutip dari Kompas.com, salah satu media asal Inggris telah menerbitkan 3 artikel yang mengulas pertemuan Jokowi dan Putin, termasuk langkah Rusia yang meningkatkan serangan rudal ke Ukraina ketika para pemimpin G7 berkumpul di Jerman. Disebutkan Presiden Jokowi meminta Presiden Rusia dan Presiden Ukraina untuk memulai dialog. Tak hanya itu, Presiden Jokowi akan meminta Presiden Putin agar dilakukan gencatan senjata. Diberitakan di media itu, Presiden Jokowi juga meminta rantai pasukan pangan global diaktifkan kembali.
Dalam media Inggris itu diungkapkan pula Presiden Jokowi sebagai Ketua G20 akan mendesak Rusia dan Ukraina untuk melakukan pertemuan damai. Sementara itu media asing lainnya asal Perancis juga mengabarkan Presiden Jokowi akan meminta Presiden Zelensky membuka forum dialog. Hal ini untuk membahas perdamaian Rusia dan Ukraina sehingga perang dapat dihentikan. Presiden Joko Widodo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 pada hari kedua kunjungan kerjanya di Munich, Jerman pada Senin 27 Juni. Jokowi terbang ke lokasi KTT di Schloss Elmau, Pegunungan Alpen, Bavaria menggunakan helikopter. Dalam penerbangan itu, Jokowi duduk bersebelahan dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Sejumlah foto yang dirilis Sekretariat Presiden memperlihatkan momen Jokowi menaiki helikopter militer Sikorsky CH-53. Para pejabat dari berbagai negara tampak duduk berhadap-hadapan di dalam helikopter. Jokowi sendiri duduk di samping Perdana Menteri India Narendra Modi sambil berbincang. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, perjalanan menggunakan helikopter itu ditempuh selama kurang lebih 30 menit. Presiden Jokowi selanjutnya akan mengikuti rangkaian KTT G7, mulai dari penyambutan resmi oleh Kanselir Jerman, sesi pertemuan hingga jamuan makan malam. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Antara lain Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Setelah rangkaian KTT G7 selesai, Jokowi akan kembali ke Munich dengan menggunakan helikopter yang sama. Sebagai informasi, Jokowi hadir dalam KTT G7 sebagai negara mitra G7 bersama 4 pemimpin lainnya, yaitu Presiden Argentina, Perdana Menteri India, Presiden Senegal, dan Presiden Afrika Selatan sekaligus sebagai presidensi G20. Dalam KTT G7 kali ini, Presiden Jokowi akan mendorong negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina. Selain itu, juga mendorong untuk mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia. Dalam kunjungan di Munich, Jerman, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam sesi foto para kepala negara anggota dan mitra G7, Presiden Joko Widodo tampak akrab dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga berdiri paling depan berdampingan dengan tuan rumah, Kanselir Jerman Olaf Scholz. Momen ini terekam dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 27 Juni.
Presiden Jokowi awalnya tampak disambut oleh Kanselir Olaf Scholz sebelum masuk ke dalam ruangan pertemuan. Setelah itu sejumlah pemimpin negara langsung melakukan sesi foto bersama. Dalam sesi foto tersebut, Jokowi berdiri paling depan, diapit oleh Olaf Scholz dan Presiden Biden. Keduanya mulanya sempat bertegur sapa dengan sejumlah pemimpin negara lain sebelum akhirnya menampilkan momen keakraban. Biden sempat menyelami Presiden Jokowi terlebih dahulu dan langsung merangkulnya. Keduanya pun terlihat terlibat obrolan santai dan tertawa bersama. Pun sama halnya ketika berada di ruang KTT, Jokowi duduk diapit Scholz dan juga Biden. Dalam pertemuan G7 ini, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Seperti Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Jerman pada Senin 27 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Boris Johnson terlihat akrab. Boris Johnson tampak meninju lengan Jokowi berulang kali. Dikutip dari tribunmedan.com, pertemuan kedua petinggi negara itu dibagikan melalui video kanal YouTube Sekretariat Presiden yang tayang pada Selasa 28 Juni 2022. Pada awal video, PM Inggris Boris Johnson berjalan memasuki ruangan menghampiri Presiden Jokowi yang tampak menunggu. Pertemuan yang dilakukan di sela pelaksanaan KTT G7 tersebut menarik perhatian. Duduk di samping Jokowi, Boris terlihat meninju-ninju dan menunjuk Presiden Jokowi sambil melanjutkan diskusi. Sementara itu, Presiden Jokowi terlihat santai merespons sikap Boris. Diketahui pertemuan tersebut sebagai jalinan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Pada pertemuan tersebut terlihat juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang duduk di belakang Presiden Jokowi. Retno menjelaskan PM Boris Johnson mengatakan roadmap untuk kerjasama bilateral sudah ada. Tak hanya itu, Presiden Jokowi dan PM Boris sepakat memperkuat kerjasama di bidang energi dan ketahanan pangan.
Presiden Joko Widodo di hadapan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam forum KTT G7 yang berlangsung di Elmo, Jerman, menyerukan agar komoditas pangan dan pupuk Rusia tak diberi sanksi. Menurut Presiden Jokowi, hal ini perlu dilakukan agar dapat mengatasi krisis pangan yang mengancam negara-negara berkembang. Dikutip dari laman resmi Presiden, Senin 27 Juni, hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut yang mengambil topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender. Jokowi menerangkan berdasarkan data World Food Program, ada sebanyak 323 juta orang yang terancam krisis pangan akut. Terkait hal tersebut, Jokowi mengajak negara-negara anggota G7 dan G20 untuk ikut andil dalam mengatasi persoalan ini. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan pangan merupakan hak asasi manusia atau HAM paling dasar. Dalam persoalan ini dipastikan perempuan dari keluarga miskin menjadi yang paling menderita karena harus menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarga. Untuk itu, Presiden Jokowi menyerukan agar negara-negara dunia mencari solusi konkret seperti peningkatan produksi pangan. Terkait hal ini, Jokowi menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk mengintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan serta pupuk Rusia dalam rantai pasok global. Menurut Jokowi, ada dua cara untuk merealisasikannya, yakni memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan dan juga tak mengenakan sanksi bagi pupuk dan pangan Rusia. Jokowi menilai apabila dunia gagal menangani masalah pupuk, maka akan terjadi krisis beras yang menyangkut 2 miliar manusia, terutama di negara berkembang. Untuk diketahui, dalam KTT G7 ini dihadiri oleh negara-negara barat seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Sebelumnya, Joe Biden menyerukan untuk menambah sanksi baru bagi Rusia, yakni larangan impor emas. Moskow telah mengonfirmasi partisipasi Presiden Vladimir Putin dalam KTT G20 pada November mendatang di Bali. Meski begitu, Rusia masih membicarakan format yang akan digunakan oleh Putin dalam KTT G20 itu. Hal ini juga menjadi agenda dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Moskow. Dilansir oleh TASS Senin 27 Juni, konfirmasi tersebut disampaikan oleh Ajudan Presiden Yuri Ushakov kepada media. Menurut Ushakov, Indonesia telah mengirimkan undangan terhadap Putin secara personal. Ushakov berujar terkait dan rincian partisipasi Putin masih belum dipastikan apakah akan datang secara langsung atau melalui video. Ia pun berharap Putin dapat tetap hadir secara tatap muka, terlebih situasi pandemi yang kian membaik. Hal ini pun nanti akan menjadi bahasan dalam pertemuan Jokowi dengan Putin di Moskow pada 30 Juni mendatang. Terkait undangan ini, Ushakov menyampaikan terima kasih kepada Indonesia. Indonesia yang saat ini menjadi presidensi G20 tetap mengundang Rusia dan Presiden Putin di tengah tekanan Barat. Menurut Jokowi, pihaknya tak bisa memihak satu di antara mereka. Selain Putin, Jokowi juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Your neighbor. Thank you. I'm good. You've been working so hard. Oh my God. Yeah, but you too. I've been watching you. Well done. Thank you. It was hard fought. Yes. I appreciate it very much. Emmanuel's taking his jacket off. I'm going to take my jacket off. Wait a sec. Wait a sec. Das ist jetzt erstmal mein Platz für dich. He just stepped out. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Jokowi akan mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Putin. Agenda tersebut lantas mendapatkan sorotan dari sejumlah media asing. Kabar soal Presiden Jokowi menjadi juru damai Rusia dan Ukraina pun menjadi topik. Dikutip dari Kompas.com, salah satu media asal Inggris telah menerbitkan 3 artikel yang mengulas pertemuan Jokowi dan Putin, termasuk langkah Rusia yang meningkatkan serangan rudal ke Ukraina ketika para pemimpin G7 berkumpul di Jerman. Disebutkan Presiden Jokowi meminta Presiden Rusia dan Presiden Ukraina untuk memulai dialog. Tak hanya itu, Presiden Jokowi akan meminta Presiden Putin agar dilakukan gencatan senjata. Diberitakan di media itu, Presiden Jokowi juga meminta rantai pasukan pangan global diaktifkan kembali. Dalam media Inggris itu diungkapkan pula Presiden Jokowi sebagai Ketua G20 akan mendesak Rusia dan Ukraina untuk melakukan pertemuan damai. Sementara itu, media asing lainnya asal Prancis juga mengabarkan Presiden Jokowi akan meminta Presiden Zelensky membuka forum dialog. Hal ini untuk membahas perdamaian Rusia dan Ukraina sehingga perang dapat dihentikan.
Presiden Joko Widodo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 pada hari kedua kunjungan kerjanya di Munich, Jerman pada Senin 27 Juni. Jokowi terbang ke lokasi KTT di Schloss Elmau, Pegunungan Alpen, Bavaria menggunakan helikopter. Dalam penerbangan itu, Jokowi duduk bersebelahan dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Sejumlah foto yang dirilis Sekretariat Presiden memperlihatkan momen Jokowi menaiki helikopter militer Sikorsky CH-53. Para pejabat dari berbagai negara tampak duduk berhadap-hadapan di dalam helikopter. Jokowi sendiri duduk di samping Perdana Menteri India Narendra Modi sambil berbincang. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, perjalanan menggunakan helikopter itu ditempuh selama kurang lebih 30 menit. Presiden Jokowi selanjutnya akan mengikuti rangkaian KTT G7 mulai dari penyambutan resmi oleh Kanselir Jerman, sesi pertemuan hingga jamuan makan malam. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Antara lain Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Setelah rangkaian KTT G7 selesai, Jokowi akan kembali ke Munich dengan menggunakan helikopter yang sama. Sebagai informasi, Jokowi hadir dalam KTT G7 sebagai negara mitra G7 bersama 4 pemimpin lainnya, yaitu Presiden Argentina, Perdana Menteri India, Presiden Senegal, dan Presiden Afrika Selatan sekaligus sebagai presidensi G20. Dalam KTT G7 kali ini, Presiden Jokowi akan mendorong negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina. Selain itu, juga mendorong untuk mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia. Dalam kunjungan di Munich, Jerman, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam sesi foto para kepala negara anggota dan mitra G7, Presiden Joko Widodo tampak akrab dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga berdiri paling depan berdampingan dengan tuan rumah, Kanselir Jerman Olaf Scholz. Momen ini terekam dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 27 Juni. Presiden Jokowi awalnya tampak disambut oleh Kanselir Olaf Scholz sebelum masuk ke dalam ruangan pertemuan. Setelah itu, sejumlah pemimpin negara langsung melakukan sesi foto bersama. Dalam sesi foto tersebut, Jokowi berdiri paling depan, diapit oleh Olaf Scholz dan Presiden Biden. Keduanya mulanya sempat bertegur sapa dengan sejumlah pemimpin negara lain sebelum akhirnya menampilkan momen keakraban. Biden sempat menyelami Presiden Jokowi terlebih dahulu dan langsung merangkulnya. Keduanya pun terlihat terlibat obrolan santai dan tertawa bersama. Pun sama halnya ketika berada di ruang KTT, Jokowi duduk diapit Scholz dan juga Biden. Dalam pertemuan G7 ini, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Seperti Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Jerman pada Senin 27 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Boris Johnson terlihat akrab. Boris Johnson tampak meninju lengan Jokowi berulang kali. Dikutip dari tribunmedan.com, pertemuan kedua petinggi negara itu dibagikan melalui video kanal YouTube Sekretariat Presiden yang tayang pada Selasa 28 Juni 2022. Pada awal video, PM Inggris Boris Johnson berjalan memasuki ruangan menghampiri Presiden Jokowi yang tampak menunggu. Pertemuan yang dilakukan di sela pelaksanaan KTT G7 tersebut menarik perhatian. Duduk di samping Jokowi, Boris terlihat meninju-ninju dan menunjuk Presiden Jokowi sambil melanjutkan diskusi. Sementara itu, Presiden Jokowi terlihat santai merespons sikap Boris. Diketahui pertemuan tersebut sebagai jalinan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Pada pertemuan tersebut terlihat juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang duduk di belakang Presiden Jokowi. Retno menjelaskan PM Boris Johnson mengatakan roadmap untuk kerjasama bilateral sudah ada. Tak hanya itu, Presiden Jokowi dan PM Boris sepakat memperkuat kerjasama di bidang energi dan ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo di hadapan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam forum KTT G7 yang berlangsung di Elmo, Jerman, menyerukan agar komoditas pangan dan pupuk Rusia tak diberi sanksi. Menurut Presiden Jokowi, hal ini perlu dilakukan agar dapat mengatasi krisis pangan yang mengancam negara-negara berkembang. Dikutip dari laman resmi Presiden, Senin 27 Juni, hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut yang mengambil topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender. Jokowi menerangkan berdasarkan data World Food Program, ada sebanyak 323 juta orang yang terancam krisis pangan akut. Terkait hal tersebut, Jokowi mengajak negara-negara anggota G7 dan G20 untuk ikut andil dalam mengatasi persoalan ini. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan pangan merupakan hak asasi manusia atau HAM paling dasar. Dalam persoalan ini dipastikan perempuan dari keluarga miskin menjadi yang paling menderita karena harus menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarga. Untuk itu, Presiden Jokowi menyerukan agar negara-negara dunia mencari solusi konkret seperti peningkatan produksi pangan. Terkait hal ini, Jokowi menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk mengintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan serta pupuk Rusia dalam rantai pasok global. Menurut Jokowi, ada dua cara untuk merealisasikannya, yakni memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan dan juga tak mengenakan sanksi bagi pupuk dan pangan Rusia. Jokowi menilai apabila dunia gagal menangani masalah pupuk, maka akan terjadi krisis beras yang menyangkut 2 miliar manusia, terutama di negara berkembang. Untuk diketahui, dalam KTT G7 ini dihadiri oleh negara-negara barat seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Sebelumnya, Joe Biden menyerukan untuk menambah sanksi baru bagi Rusia, yakni larangan impor emas.
Moskow telah mengonfirmasi partisipasi Presiden Vladimir Putin dalam KTT G20 pada November mendatang di Bali. Meski begitu, Rusia masih membicarakan format yang akan digunakan oleh Putin dalam KTT G20 itu. Hal ini juga menjadi agenda dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Moskow. Dilansir oleh TASS Senin 27 Juni, konfirmasi tersebut disampaikan oleh Ajudan Presiden Yuri Ushakov kepada media. Menurut Ushakov, Indonesia telah mengirimkan undangan terhadap Putin secara personal. Ushakov berujar terkait dan rincian partisipasi Putin masih belum dipastikan apakah akan datang secara langsung atau melalui video. Ia pun berharap Putin dapat tetap hadir secara tatap muka, terlebih situasi pandemi yang kian membaik. Hal ini pun nanti akan menjadi bahasan dalam pertemuan Jokowi dengan Putin di Moskow pada 30 Juni mendatang. Terkait undangan ini, Ushakov menyampaikan terima kasih kepada Indonesia. Indonesia yang saat ini menjadi presidensi G20 tetap mengundang Rusia dan Presiden Putin di tengah tekanan Barat. Menurut Jokowi, pihaknya tak bisa memihak satu di antara mereka. Selain Putin, Jokowi juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa
Very good. Thank you. I'm good. You've been working so hard. Oh my God. How about you too? I've been watching you. Well done. Thank you. It was hard fought. Yes. I appreciate it very much. The man is taking his jacket off. I'm going to take my jacket off. Wait a sec. Right behind you. Das ist jetzt erstmal mein Platz. He just stepped out. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Jokowi akan mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Putin. Agenda tersebut lantas mendapatkan sorotan dari sejumlah media asing. Kabar soal Presiden Jokowi menjadi juru damai Rusia dan Ukraina pun menjadi topik. Dikutip dari Kompas.com, salah satu media asal Inggris telah menerbitkan 3 artikel yang mengulas pertemuan Jokowi dan Putin, termasuk langkah Rusia yang meningkatkan serangan rudal ke Ukraina ketika para pemimpin G7 berkumpul di Jerman. Disebutkan Presiden Jokowi meminta Presiden Rusia dan Presiden Ukraina untuk memulai dialog. Tak hanya itu, Presiden Jokowi akan meminta Presiden Putin agar dilakukan gencatan senjata. Diberitakan di media itu, Presiden Jokowi juga meminta rantai pasukan pangan global diaktifkan kembali. Dalam media Inggris itu diungkapkan pula Presiden Jokowi sebagai Ketua G20 akan mendesak Rusia dan Ukraina untuk melakukan pertemuan damai. Sementara itu, media asing lainnya asal Perancis juga mengabarkan Presiden Jokowi akan meminta Presiden Zelensky membuka forum dialog. Hal ini untuk membahas perdamaian Rusia dan Ukraina sehingga perang dapat dihentikan. Presiden Joko Widodo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 pada hari kedua kunjungan kerjanya di Munich, Jerman pada Senin 27 Juni. Jokowi terbang ke lokasi KTT di Schloss Elmau, Pegunungan Alpen Bavaria menggunakan helikopter. Dalam penerbangan itu, Jokowi duduk bersebelahan dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Sejumlah foto yang dirilis Sekretariat Presiden memperlihatkan momen Jokowi menaiki helikopter militer Sikorsky CH-53. Para pejabat dari berbagai negara tampak duduk berhadap-hadapan di dalam helikopter.
Jokowi sendiri duduk di samping Perdana Menteri India Narendra Modi sambil berbincang. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, perjalanan menggunakan helikopter itu ditempuh selama kurang lebih 30 menit. Presiden Jokowi selanjutnya akan mengikuti rangkaian KTT G7, mulai dari penyambutan resmi oleh Kanselir Jerman, sesi pertemuan hingga jamuan makan malam. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Antara lain Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Setelah rangkaian KTT G7 selesai, Jokowi akan kembali ke Munich dengan menggunakan helikopter yang sama. Sebagai informasi, Jokowi hadir dalam KTT G7 sebagai negara mitra G7 bersama 4 pemimpin lainnya, yaitu Presiden Argentina, Perdana Menteri India, Presiden Senegal, dan Presiden Afrika Selatan sekaligus sebagai presidensi G20. Dalam KTT G7 kali ini, Presiden Jokowi akan mendorong negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina. Selain itu, juga mendorong untuk mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia. Dalam kunjungan di Munich, Jerman, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam sesi foto para kepala negara anggota dan mitra G7, Presiden Joko Widodo tampak akrab dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga berdiri paling depan berdampingan dengan tuan rumah, Kanselir Jerman Olaf Scholz. Momen ini terekam dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 27 Juni. Presiden Jokowi awalnya tampak disambut oleh Kanselir Olaf Scholz sebelum masuk ke dalam ruangan pertemuan. Setelah itu, sejumlah pemimpin negara langsung melakukan sesi foto bersama. Dalam sesi foto tersebut, Jokowi berdiri paling depan, diapit oleh Olaf Scholz dan Presiden Biden. Keduanya mulanya sempat bertegur sapa dengan sejumlah pemimpin negara lain sebelum akhirnya menampilkan momen keakraban. Biden sempat menyelami Presiden Jokowi terlebih dahulu dan langsung merangkulnya. Keduanya pun terlihat terlibat obrolan santai dan tertawa bersama. Pun sama halnya ketika berada di ruang KTT, Jokowi duduk diapit Scholz dan juga Biden. Dalam pertemuan G7 ini, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, seperti Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Jerman pada Senin 27 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Boris Johnson terlihat akrab. Boris Johnson tampak meninju lengan Jokowi berulang kali. Dikutip dari tribunmedan.com, pertemuan kedua petinggi negara itu dibagikan melalui video kanal YouTube Sekretariat Presiden yang tayang pada Selasa 28 Juni 2022. Pada awal video, PM Inggris Boris Johnson berjalan memasuki ruangan menghampiri Presiden Jokowi yang tampak menunggu. Pertemuan yang dilakukan di sela pelaksanaan KTT G7 tersebut menarik perhatian. Duduk di samping Jokowi, Boris terlihat meninju-ninju dan menunjuk Presiden Jokowi sambil melanjutkan diskusi. Sementara itu, Presiden Jokowi terlihat santai merespons sikap Boris. Diketahui pertemuan tersebut sebagai jalinan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Pada pertemuan tersebut terlihat juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang duduk di belakang Presiden Jokowi. Retno menjelaskan PM Boris Johnson mengatakan roadmap untuk kerjasama bilateral sudah ada. Tak hanya itu, Presiden Jokowi dan PM Boris sepakat memperkuat kerjasama di bidang energi dan ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo di hadapan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam forum KTT G7 yang berlangsung di Elmo, Jerman, menyerukan agar komoditas pangan dan pupuk Rusia tak diberi sanksi. Menurut Presiden Jokowi, hal ini perlu dilakukan agar dapat mengatasi krisis pangan yang mengancam negara-negara berkembang. Dikutip dari laman resmi Presiden, Senin 27 Juni, hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut yang mengambil topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender. Jokowi menerangkan berdasarkan data World Food Program, ada sebanyak 323 juta orang yang terancam krisis pangan akut. Terkait hal tersebut, Jokowi mengajak negara-negara anggota G7 dan G20 untuk ikut andil dalam mengatasi persoalan ini. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan pangan merupakan hak asasi manusia atau HAM paling dasar. Dalam persoalan ini dipastikan perempuan dari keluarga miskin menjadi yang paling menderita karena harus menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarga. Untuk itu, Presiden Jokowi menyerukan agar negara-negara dunia mencari solusi konkret seperti peningkatan produksi pangan. Terkait hal ini, Jokowi menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk mengintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan serta pupuk Rusia dalam rantai pasok global. Menurut Jokowi, ada dua cara untuk merealisasikannya, yakni memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan dan juga tak mengenakan sanksi bagi pupuk dan pangan Rusia. Jokowi menilai apabila dunia gagal menangani masalah pupuk, maka akan terjadi krisis beras yang menyangkut 2 miliar manusia, terutama di negara berkembang. Untuk diketahui, dalam KTT G7 ini dihadiri oleh negara-negara barat seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Sebelumnya, Joe Biden menyerukan untuk menambah sanksi baru bagi Rusia, yakni larangan impor emas.
Moskow telah mengonfirmasi partisipasi Presiden Vladimir Putin dalam KTT G20 pada November mendatang di Bali. Meski begitu, Rusia masih membicarakan format yang akan digunakan oleh Putin dalam KTT G20 itu. Hal ini juga menjadi agenda dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Moskow. Dilansir oleh TASS Senin 27 Juni, konfirmasi tersebut disampaikan oleh Ajudan Presiden Yuri Ushakov kepada media. Menurut Ushakov, Indonesia telah mengirimkan undangan terhadap Putin secara personal. Ushakov berujar terkait dan rincian partisipasi Putin masih belum dipastikan apakah akan datang secara langsung atau melalui video. Ia pun berharap Putin dapat tetap hadir secara tatap muka, terlebih situasi pandemi yang kian membaik. Hal ini pun nanti akan menjadi bahasan dalam pertemuan Jokowi dengan Putin di Moskow pada 30 Juni mendatang. Terkait undangan ini, Ushakov menyampaikan terima kasih kepada Indonesia. Indonesia yang saat ini menjadi presidensi G20 tetap mengundang Rusia dan Presiden Putin di tengah tekanan Barat. Menurut Jokowi, pihaknya tak bisa memihak satu di antara mereka. Selain Putin, Jokowi juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
I'm good. You've been working so hard. Oh my God. How about you too? I've been watching you. Well done. Thank you. Very good. It was hard fought. Yes. I appreciate it very much. The man who take his jacket off, I'm going to take my jacket off. Wait a sec. Wait a sec. I was with you. I was right behind you. Das ist jetzt erstmal mein Platz. He just stepped out. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Jokowi akan mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Putin. Agenda tersebut lantas mendapatkan sorotan dari sejumlah media asing. Kabar soal Presiden Jokowi menjadi juru damai Rusia dan Ukraina pun menjadi topik. Dikutip dari Kompas.com, salah satu media asal Inggris telah menerbitkan 3 artikel yang mengulas pertemuan Jokowi dan Putin, termasuk langkah Rusia yang meningkatkan serangan rudal ke Ukraina ketika para pemimpin G7 berkumpul di Jerman. Disebutkan Presiden Jokowi meminta Presiden Rusia dan Presiden Ukraina untuk memulai dialog. Tak hanya itu, Presiden Jokowi akan meminta Presiden Putin agar dilakukan gencatan senjata. Diberitakan di media itu, Presiden Jokowi juga meminta rantai pasukan pangan global diaktifkan kembali. Dalam media Inggris itu diungkapkan pula Presiden Jokowi sebagai Ketua G20 akan mendesak Rusia dan Ukraina untuk melakukan pertemuan damai. Sementara itu, media asing lainnya asal Perancis juga mengabarkan Presiden Jokowi akan meminta Presiden Zelensky membuka forum dialog. Hal ini untuk membahas perdamaian Rusia dan Ukraina sehingga perang dapat dihentikan. Presiden Joko Widodo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 pada hari kedua kunjungan kerjanya di Munich, Jerman pada Senin 27 Juni. Jokowi terbang ke lokasi KTT di Schloss Elmau, Pegunungan Alpen Bavaria menggunakan helikopter. Dalam penerbangan itu, Jokowi duduk bersebelahan dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Sejumlah foto yang dirilis Sekretariat Presiden memperlihatkan momen Jokowi menaiki helikopter militer Sikorsky CH-53. Para pejabat dari berbagai negara tampak duduk berhadap-hadapan di dalam helikopter.
Jokowi sendiri duduk di samping Perdana Menteri India Narendra Modi sambil berbincang. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, perjalanan menggunakan helikopter itu ditempuh selama kurang lebih 30 menit. Presiden Jokowi selanjutnya akan mengikuti rangkaian KTT G7, mulai dari penyambutan resmi oleh Kanselir Jerman, sesi pertemuan hingga jamuan makan malam. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Antara lain Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Setelah rangkaian KTT G7 selesai, Jokowi akan kembali ke Munich dengan menggunakan helikopter yang sama. Sebagai informasi, Jokowi hadir dalam KTT G7 sebagai negara mitra G7 bersama 4 pemimpin lainnya, yaitu Presiden Argentina, Perdana Menteri India, Presiden Senegal, dan Presiden Afrika Selatan sekaligus sebagai presidensi G20. Dalam KTT G7 kali ini, Presiden Jokowi akan mendorong negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina. Selain itu, juga mendorong untuk mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan krisis energi yang sedang melanda dunia. Dalam kunjungan di Munich, Jerman, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam sesi foto para kepala negara anggota dan mitra G7, Presiden Joko Widodo tampak akrab dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga berdiri paling depan berdampingan dengan tuan rumah, Kanselir Jerman Olaf Scholz. Momen ini terekam dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 27 Juni. Presiden Jokowi awalnya tampak disambut oleh Kanselir Olaf Scholz sebelum masuk ke dalam ruangan pertemuan. Setelah itu, sejumlah pemimpin negara langsung melakukan sesi foto bersama. Dalam sesi foto tersebut, Jokowi berdiri paling depan, diapit oleh Olaf Scholz dan Presiden Biden. Keduanya mulanya sempat bertegur sapa dengan sejumlah pemimpin negara lain sebelum akhirnya menampilkan momen keakraban. Biden sempat menyelami Presiden Jokowi terlebih dahulu dan langsung merangkulnya. Keduanya pun terlihat terlibat obrolan santai dan tertawa bersama. Pun sama halnya ketika berada di ruang KTT, Jokowi duduk diapit Scholz dan juga Biden. Dalam pertemuan G7 ini, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, seperti Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Jerman pada Senin 27 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Boris Johnson terlihat akrab. Boris Johnson tampak meninju lengan Jokowi berulang kali. Dikutip dari tribunmedan.com, pertemuan kedua petinggi negara itu dibagikan melalui video kanal YouTube Sekretariat Presiden yang tayang pada Selasa 28 Juni 2022. Pada awal video, PM Inggris Boris Johnson berjalan memasuki ruangan menghampiri Presiden Jokowi yang tampak menunggu. Pertemuan yang dilakukan di sela pelaksanaan KTT G7 tersebut menarik perhatian. Duduk di samping Jokowi, Boris terlihat meninju-ninju dan menunjuk Presiden Jokowi sambil melanjutkan diskusi. Sementara itu, Presiden Jokowi terlihat santai merespons sikap Boris. Diketahui pertemuan tersebut sebagai jalinan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Pada pertemuan tersebut terlihat juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang duduk di belakang Presiden Jokowi. Retno menjelaskan PM Boris Johnson mengatakan roadmap untuk kerjasama bilateral sudah ada. Tak hanya itu, Presiden Jokowi dan PM Boris sepakat memperkuat kerjasama di bidang energi dan ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo di hadapan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam forum KTT G7 yang berlangsung di Elmo, Jerman, menyerukan agar komoditas pangan dan pupuk Rusia tak diberi sanksi. Menurut Presiden Jokowi, hal ini perlu dilakukan agar dapat mengatasi krisis pangan yang mengancam negara-negara berkembang. Dikutip dari laman resmi Presiden, Senin 27 Juni, hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut yang mengambil topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender. Jokowi menerangkan berdasarkan data World Food Program, ada sebanyak 323 juta orang yang terancam krisis pangan akut. Terkait hal tersebut, Jokowi mengajak negara-negara anggota G7 dan G20 untuk ikut andil dalam mengatasi persoalan ini. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan pangan merupakan hak asasi manusia atau HAM paling dasar. Dalam persoalan ini dipastikan perempuan dari keluarga miskin menjadi yang paling menderita karena harus menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarga. Untuk itu, Presiden Jokowi menyerukan agar negara-negara dunia mencari solusi konkret seperti peningkatan produksi pangan. Terkait hal ini, Jokowi menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk mengintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan serta pupuk Rusia dalam rantai pasok global. Menurut Jokowi, ada dua cara untuk merealisasikannya, yakni memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan dan juga tak mengenakan sanksi bagi pupuk dan pangan Rusia. Jokowi menilai apabila dunia gagal menangani masalah pupuk, maka akan terjadi krisis beras yang menyangkut 2 miliar manusia, terutama di negara berkembang. Untuk diketahui, dalam KTT G7 ini dihadiri oleh negara-negara barat seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Sebelumnya, Joe Biden menyerukan untuk menambah sanksi baru bagi Rusia, yakni larangan impor emas.
Moskow telah mengonfirmasi partisipasi Presiden Vladimir Putin dalam KTT G20 pada November mendatang di Bali. Meski begitu, Rusia masih membicarakan format yang akan digunakan oleh Putin dalam KTT G20 itu. Hal ini juga menjadi agenda dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Moskow. Dilansir oleh TASS Senin 27 Juni, konfirmasi tersebut disampaikan oleh ajudan Presiden Yuri Ushakov kepada media. Menurut Ushakov, Indonesia telah mengirimkan undangan terhadap Putin secara personal. Ushakov berujar terkait dan rincian partisipasi Putin masih belum dipastikan apakah akan datang secara langsung atau melalui video. Ia pun berharap Putin dapat tetap hadir secara tatap muka, terlebih situasi pandemi yang kian membaik. Hal ini pun nanti akan menjadi bahasan dalam pertemuan Jokowi dengan Putin di Moskow pada 30 Juni mendatang. Terkait undangan ini, Ushakov menyampaikan terima kasih kepada Indonesia. Indonesia yang saat ini menjadi presidensi G20 tetap mengundang Rusia dan Presiden Putin di tengah tekanan Barat. Menurut Jokowi, pihaknya tak bisa memihak satu di antara mereka. Selain Putin, Jokowi juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa